Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verona Yuliana Eropa dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dalam mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan dengan dosen Nori Yusri ST MSI. Kalimantan Barat merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan program pembangunan food estate. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013, subsektor tanaman pangan di Kalimantan Barat masih menjadi sumber pendapatan sebagian besar petani. Potensi lahan pertanian yang dimiliki Kalimantan Barat cukup besar. Saat ini mencapai 1.298 juta hektar berupa lahan sawah sebesar 546.554 hektar dan lahan kering sebesar 751,96 ribu hektar. Lahan sawah baru digunakan sekitar 245.000 hektar, sedangkan lahan kering sekitar 180.000 hektar. Artinya, terdapat sekitar 873.000 hektar lahan pertanian yang masih belum digunakan sehingga Kalimantan Barat sangat berpotensi sebagai wilayah pengembangan investasi program pembangunan food estate. Suatu program tertentu dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat terdistribusi secara merata. Besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari sejumlah biaya yang dikeluarkan akan menjadi suatu pertimbangan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga menjadi penentuan strategi kebijakan dan rekomendasi bagi keberlanjutan program pembangunan ini di masa yang akan datang. Karena menyangkut harapan dan tujuan yang ingin dicapai melalui program pembangunan food estate. Sebagai pilot proyek di Provinsi Kalimantan Barat, informasi mengenai biaya dan manfaat serta dampak perekonomian daerah dari keberadaan program pembangunan food estate daerah masih terbatas. Pada dasarnya, pemerintah daerah telah dilakukan analisis biaya manfaat terhadap program pembangunan food estate di Kalimantan Barat. Namun, analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan finansial. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kelayakan ekonomi program pembangunan food estate di Kalimantan Barat. Analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari keberadaan program food estate. Kriteria utama yang digunakan adalah net present value, internal rate of return, dan net benefit cost ratio. Jika nilai NPV besar dari 0, net BCR besar dari 1, dan IRR besar dari I, maka proyek food estate dianggap layak. Kemudian sebagai pertimbangan lebih lanjut dinilai berdasarkan nilai payback period dan dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat kepekaan proyek terhadap perubahan-perubahan harga output dan input. Dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya, payback period pada penelitian ini. Umur ekonomis program food estate direncanakan selama 20 tahun dan lama pinjaman 5 tahun. Dengan asumsi arus kas per tahun jumlahnya berbeda, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. PBP sama dengan N ditambah A dikurang B per C dikurang B dikali 1 tahun, di mana N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A adalah jumlah investasi mula-mula, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N ditambah 1. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kelayakan proyek bila terjadi perubahan pada penerimaan dan biaya. Menurut Bahason tahun 2005, variabel-variabel yang berubah ditentukan batasnya sehingga diketahui toleransi perubahan setiap variabel yang masih menghasilkan keputusan kelayakan pada proyek jika diketahui proyek itu layak. Hal ini penting didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka pada penelitian ini diasumsikan variabel-variabel yang berubah adalah harga output, biaya bibit, dan upah tenaga kerja. Hasil dan pembahasan analisis kelayakan ekonomi program food estate. Proyek investasi pada subsektor tanaman pangan dalam bentuk kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas besar dari 25 hektar, yaitu komoditi padi yang dilakukan dengan konsep industri yang berbasis ilmu pengetahuan, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Identifikasi manfaat dan biaya manfaat proyek pada penelitian ini terdiri dari manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Manfaat berwujud merupakan manfaat nyata yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan biaya secara langsung.
Sedangkan manfaat tak berwujud merupakan manfaat yang tidak timbul secara langsung yang sulit diukur secara moneter. Manfaat berwujud pada penelitian ini berupa hasil produksi, yang merupakan manfaat langsung dari program food estate. Sedangkan manfaat tak berwujud berupa peningkatan kesempatan kerja, peningkatan aktivitas ubja, peningkatan pendapatan petanian dan pedagang lokal sekitar proyek. Manfaatnya yaitu satu, hasil produksi. Hasil produksi manfaat yang dapat diperoleh yaitu hasil produksi. Hasil produksi pada penelitian ini merupakan jumlah beras yang dihasilkan proyek dikali dengan harga beras per kilogram. Jumlah beras yang dihasilkan merupakan jumlah produksi selama 3 tahun, yaitu dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3. Pola penanaman padi pada program ini menggunakan intensitas penanaman 300% dengan pengelolaan sistem pertanian tanaman terpadu. Manfaat kedua yaitu peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja pada penelitian ini dinilai dari curahan waktu bekerja petani yang dihitung dalam satuan hari orang kerja. Menurut Bahason tahun 2010, kesempatan kerja dapat dilihat dari seberapa besar penggunaan tenaga kerja yang diserap oleh proyek dengan pendekatan curahan waktu kerja untuk masing-masing tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan aktivitas ubja. Manfaat peningkatan aktivitas ubja yang ditampilkan pada tabel 5 dianalisis berdasarkan intensitas pelayanan ubja. Ubja adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau gapoktan. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada penilaian ini meliputi pendapatan petani, pemilik lahan, dan pedagang yang berada di sekitar proyek. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya tampilkan. Maaf, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.